Ibu Yanti, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya baik. Kalau Ibu Sultan sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, sedikit kurang sehat Bu Yanti. Oh, jadi Ibu Sultan lagi kurang sehat. Perasaan kurang baik. Kalau bisa tahu kenapa Ibu Sultan? Ya, jadi memang perasaan saya saat ini kurang baik karena saya merasa bahwa dalam proses pembelajaran saya belum secara maksimal untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari. Nah, jika Ibu boleh saya curhat sama Ibu, Ibu ada waktu? Oh iya, boleh sekali ada waktu. Kebetulan lagi waktunya kosong. Silakan Ibu Sultan. Tujuan Ibu Sultan harapkan dari percakapan dengan saya? Iya, saya berharap dengan bercakap dengan Ibu, berbagi dengan Ibu, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, kemudian saya bisa merasa lega atau tenang, bisa menemukan atau mendapatkan cara-cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini, Bu. Memang ada masalah apa Ibu Sultan? Iya, jadi begini Bu, jadi di kelas, ya, ketika saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan apa yang saya sudah pelajari di modul, ya, dan saya mencoba menerapkannya, ternyata saya merasa kesulitan ketika mengidentifikasi anak-anak, jadi siswa, karena di mana di setiap masing-masing kelas itu berbeda kebutuhan belajar mereka. Kemudian yang kedua, saya juga agak kesulitan berbagi waktu. Ya, saya merasa bahwa waktu yang saya gunakan itu cukup sedikit ya. Kemudian dalam proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari diferensiasi konten, proses, ataupun produk, saya masih merasa kesulitan untuk menerapkannya. Sehingga saya melihat dari pembelajaran yang saya sudah lakukan itu sepertinya tidak maksimal ya, dan membuat anak-anak juga tidak maksimal dalam belajar. Apakah menurut Ibu Sultan penting menerapkan pembelajaran diferensiasi? Iya, ada Bu. Saya seharusnya terus belajar, kemudian memahami cara penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi, baik itu di LMS, baik itu di YouTube, ataupun saya harus mengikuti pelatihan, misalnya workshop ataupun diklat, seminar, sehingga saya bisa lebih mengetahui cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Apakah ada yang Ibu Sultan lakukan untuk menerapkan pembelajaran ini? Iya, saya berencana untuk terus belajar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga terus belajar ya, meningkatkan kompetensi saya. Saya memanfaatkan IT sebagai media yang saya gunakan untuk proses pembelajaran, karena saya pikir dengan menggunakan IT, memanfaatkan IT bisa membantu saya untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan zaman atau situasi saat ini. Luar biasa Ibu Sultan. Apa selanjutnya rencana Ibu Sultan? Rencana selanjutnya saya terus menerapkan, kemudian saya juga terus belajar. Saya juga harus banyak bertanya kepada orang-orang yang sudah pernah menerapkan hal ini. Kemudian saya lebih lagi terus untuk tetap mencari atau mencari referensi yang relevan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagus sekali Ibu Sultan. Saya mendukung. Kapan Ibu Sultan akan menerapkan? Insya Allah kemarin sudah menerapkan, tapi baru beberapa kelas saja. Jadi saya berusaha untuk di tahun ini saya akan menerapkan. Saya berusaha untuk menerapkan di tahun ajaran baru ini supaya anak-anak bisa merasakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mereka juga bisa merasakan kemerdekaan dalam belajar. Jadi komitmen apa yang bisa Ibu Sultan lakukan? Iya,
Saya lebih pada konsisten dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terus belajar, mengembangkan potensi diri saya, memanfaatkan IT sebagai media pembelajaran agar saya bisa memudahkan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang jelas saya terus belajar, tidak tidak mudah hilang motivasi. Saya tetap terus menerapkan ini karena saya pikir ini adalah cara yang pas untuk siswa-siswa kita saat ini. Ya, baik Ibu Susan, semoga lancar ya. Bagaimana perasaan Ibu Susan sekarang setelah berbincang dengan saya? Ya, alhamdulillah setelah saya berbagi dengan Ibu Yanti, saya merasa lega, agak tenang. Saya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Yanti sudah siap mendengarkan masalah saya yang saya sampaikan tadi. Ya, saya juga senang mendengarkan Ibu Susan. Semoga kita bisa saling berbagi sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yanti.